Bismillah. Assalamualaikum. Halo semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Sebuah cerita akan saya bacakan menemani aktivitas sore di hari Minggu ini. Sinden Pelayan Setan. Ini dia selengkapnya di YouTube channel Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Di desa Tandu, ada seorang sinden yang sudah bernyanyi sejak puluhan tahun lalu. Aneh sekali, wajahnya tak berubah, suaranya tetap sama, seolah waktu berhenti padanya. Benarkah ada perjanjian gaib di baliknya? Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Sebuah kisah terbaru di YouTube channel Fakta Sejarah. Sinden Desa Tandu usianya tak pernah bertambah. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Tandu berdiri di antara bukit kecil dan hamparan sawah yang luas, seperti sebuah ruang yang terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar. Jalan masuknya hanyalah setapak tanah berdebu yang melintasi ladang jagung. Jarang ada kendaraan yang lewat. Suasana desa ini terasa tenang sekaligus misterius, terutama bila malam tiba. Di tengah desa berdiri sebuah pendopo tua, bangunan berarsitektur Jawa dengan tiang kayu jati berlumut. Atapnya tinggi, berlapis genteng kusam, seakan menjadi saksi bisu perjalanan panjang desa itu. Pendopo itulah pusat dari tradisi yang tak pernah hilang di desa Tandu, wayang kulit dan tembang sinden. Setiap bulan purnama atau ketika desa mengadakan hajatan besar, suara gamelan akan bergema dan seorang sinden yang suaranya dianggap tiada tanding selalu hadir, namanya Sari. Sari bukanlah sembarang sinden. Konon, sejak tahun 60-an, beliau sudah tampil mengiringi dalang di desa itu. Namun yang membuat orang heran, wajahnya tidak pernah berubah. Parasnya tetap cantik, kulitnya halus, dan sorot matanya bening. Seakan waktu tak pernah mampu menyentuh dirinya. Orang-orang tua di desa kerap berbisik lirih, membandingkan Sari dengan tokoh dalam cerita wayang yang diberkati keabadian. Malam itu, bulan purnama baru saja naik. Pendopo tua sudah dipenuhi warga desa, duduk lesehan di tikar pandan. Sebagian membawa anak kecil yang mengantuk di pangkuan. Aroma kemenyan samar-samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah seusai hujan sore. Pak Carek Wondo, perangkat desa yang berkumis tebal dan dikenal tegas, berdiri di depan, mengatur warga agar tidak terlalu berdesakan. Di sampingnya tampak Bu Murni, seorang perempuan sepuh dengan rambut putih disanggul sederhana. Dialah penjaga cerita-cerita lama desa Tandu. Orang-orang menghormatinya, sebab hampir semua mitos dan sejarah desa tersimpan di kepalanya. Malam itu ia duduk bersila, menunggu pertunjukan dimulai dengan wajah penuh arti. Di barisan agak belakang, duduk Ratri, seorang gadis remaja berusia 17 tahun kala itu. Rambutnya panjang tergerai, matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu. Ia baru pertama kali diizinkan orang tuanya menonton pertunjukan wayang di pendopo. Sejak kecil, ia sudah terpesona pada suara sinden yang sering terdengar samar dari kejauhan. Malam ini, ia berniat menyaksikan langsung sosok yang selalu ia kagumi, Sari. Lampu petromak dipasang di beberapa sudut pendopo. Cahayanya bergetar tertiup angin malam. Begitu gamelan mulai ditabuh, suasana mendadak berubah. Suara gong menggema, kendang bertalu-talu, menciptakan irama yang membuat dada bergetar. Lalu suara itu muncul, suara Sari. Merdu, panjang, nafas tak habis-habis, dengan cengkok yang menembus telinga, seperti menggoreskan sesuatu langsung ke dalam hati. Suara itu bukan sekedar nyanyian, melainkan semacam mantra yang menyusup perlahan, menusuk ke hati, membuat bulu kuduk meremang. Ratri menatap ke arah panggung. Di sana berdiri seorang perempuan dengan kebaya hijau muda. Selendang menjuntai, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde berkilau. Wajahnya halus, bibirnya merah, dan matanya tajam berkilat di bawah sinar lampu. "Dia cantik sekali," bisik Ratri pada dirinya sendiri. Pak Carek Wondo mengangguk-angguk, seperti sudah terbiasa mendengar suara itu. Sementara Bu Murni hanya menunduk,
Bibirnya komat kamit seperti mengucapkan doa. Pertunjukan wayang berlanjut. Namun Ratri lebih banyak memperhatikan Sari. Setiap kali suara sinden itu melengking, hawa dingin merayap di tengkuknya. Namun anehnya, bersama dingin itu ada juga rasa tentram. Seolah jiwa Ratri diajak berlayar jauh ke dunia lain. Di sela tembang, Sari sempat menoleh sekilas ke arah penonton. Tatapannya seakan bertemu langsung dengan Ratri. Sekejap mata, namun cukup untuk membuat dada gadis itu berdebar keras. Ratri merasa seolah dirinya dipanggil. Ia tak tahu apakah itu sekedar perasaan atau memang benar tatapan Sari mengarah padanya. Jam semakin larut. Wayang masih berlanjut. Beberapa penonton sudah terkantuk-kantuk. Namun suara Sari tetap sama indahnya, bahkan semakin kuat. Gamelan pun seperti mengikuti iramanya, bukan sebaliknya. Ratri tak bisa melepaskan pandangannya. Ia merasa semakin yakin bahwa dirinya harus belajar langsung pada Sari. Impian masa kecilnya seakan menemukan jalannya malam itu. Andai aku bisa menjadi muridnya, batinnya. Namun sesuatu mulai terasa janggal. Saat dalam berhenti sejenak untuk beristirahat, gamelan mereda, tapi suara Sari masih terdengar. Suara itu melayang-layang, bukan dari arah pendopo, melainkan dari luar. Ratri menajamkan telinga. Warga lain juga mulai gelisah. Suara sinden itu terdengar makin jauh, seakan berjalan meninggalkan pendopo. Semakin lama semakin samar, tapi anehnya tetap jelas di telinga. Orang-orang saling pandang. Beberapa berusaha memastikan apakah itu benar suara manusia atau bukan. Loh, kok suaranya pindah? Gumam seorang bapak di dekat pintu. Pak Carek Wondo berdiri, wajahnya menegang. Bu Murni memejamkan mata, nafasnya berat. Ratri merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke arah utara, kebalik bayangan pohon besar yang mengarah ke pemakaman desa. Benar saja, suara itu semakin jelas datang dari sana. Suaranya bukan lagi tembang, melainkan lirih panjang seperti rintihan. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa ketakutan. Anak-anak kecil menangis di peluk ibunya. Ratri terpaku. Ia merasakan sesuatu yang asing, antara kagum dan ngeri. Tatapannya tak lepas dari arah pemakaman, meski bulu kuduknya berdiri. Suara itu berhenti mendadak sunyi. Namun seolah gema terakhirnya masih tertinggal di telinga, membawa rasa dingin yang menusuk sampai ke hati. Ratri menelan ludah. Untuk pertama kalinya ia sadar bahwa kekagumannya pada Sari mungkin akan membawanya pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar mimpi menjadi sinden. Malam itu di bawah sinar bulan purnama, suara dari pendopo tua telah memanggilnya menuju misteri yang tak bisa ia tolak. Di lain waktu, suara sinden dari pendopo masih terngiang di telinga Ratri hingga pagi menjelang. Gadis itu bangun dengan kepala yang terasa berat, seperti habis bermimpi panjang. Ia menatap keluar jendela kamarnya, melihat kabut tipis menyelimuti sawah. Suara ayam jantan bersautan, menandakan kehidupan di desa Tandu dimulai kembali. Namun yang memenuhi pikirannya bukanlah pekerjaan rumah atau obrolan dengan teman-temannya, melainkan sosok Sari. Ratri duduk termenung. Ia teringat kembali tatapan mata Sari semalam. Tatapan yang menusuk seolah mengenal dirinya sejak lama. Dalam hati kecilnya, timbul rasa ingin tahu yang lebih besar. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Sari, sinden yang seolah tak pernah menua. Di dapur, ibunya, Bu Rahayu sedang menyiapkan sarapan. Ratri mendekat, mencoba bertanya dengan nada hati-hati. Ibu Sari itu sudah lama ya jadi sinden di sini. Bu Rahayu berhenti mengaduk sayur, menatap putrinya dengan wajah penuh pertimbangan. Lama sekali, Tri. Waktu ibu seumuran kamu, dia sudah nyinden. Wajahnya waktu itu persis seperti yang kamu lihat semalam, gak berubah-berubah. Rati mengerutkan kening. Maksud ibu tidak berubah sama sekali? Bu Rahayu menghela nafas panjang. Iya, Tri. Sejak dulu ya begitu. Cantik, suaranya merdu, gak pernah kelihatan tua. Padahal kalau dihitung-hitung, umurnya sekarang pasti lebih dari 50. Tapi coba lihat, wajahnya tetap sama. Kamu tanya saja ke orang-orang tua di desa, semua pasti bilang begitu.
Perkataan ibunya semakin memperkuat rasa penasaran Ratri, sekaligus menyalakan api kegelisahan. Ia teringat bisikan-bisikan warga semalam. Gosip yang beredar bahwa Sari bukan manusia biasa. Ada yang mengatakan ia mendapat anugerah dari leluhur desa. Ada juga yang menuduhnya melakukan perjanjian gaib. Hari itu Ratri sengaja menyusuri jalan desa, berpura-pura hendak membantu temannya. Sebenarnya ia mencari kesempatan untuk mendengar cerita dari orang-orang tua. Ketika lewat di dekat rumah Bu Murni, ia berhenti. Bu Murni tengah duduk di teras rumah, menganyam tikar pandan. Tatapannya kosong. Tapi ketika melihat Ratri, ia tersenyum tipis. "Ratri, kamu semalam ikut nonton wayang ya?" tanyanya. "Iya Bu, cantik sekali ya suara Mbok Sari." Ratri mencoba membuka obrolan. Bu Murni terdiam lama, tangannya tetap bergerak menganyam. "Cantik memang, tapi kamu tahu Nduk, sejak dulu wajahnya begitu. Waktu bapakmu masih kecil, Mbok Sari sudah nyinden, dan sekarang ketika kamu sudah gadis, wajahnya masih sama." Ratri merinding. "Apa tidak ada yang aneh Bu?" Bu Murni menghela nafas panjang. "Orang-orang sudah terbiasa, mereka percaya ada sesuatu yang menjaga desa ini lewat suara Sari. Tapi jangan terlalu dekat dengannya ya nak, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau usik." Perkataan itu menancap dalam benak Ratri, membuat pikirannya semakin bimbang. Ia ingin belajar tembang, ingin suaranya seindah Sari, tapi sekaligus takut akan bayangan misteri di balik sosok Sindan itu. Sore harinya, Ratri tak bisa menahan diri. Ia pergi ke pendopo tua, pura-pura melihat latihan gamelan. Beberapa pemuda duduk melingkar, memukul bonang dan kenong dengan penuh semangat. Suara kendang ditabuh oleh seorang bapak parubaya, menciptakan irama yang mengisi ruang pendopo. Ratri duduk di pojok, berusaha tidak terlalu mencolok. Tapi matanya terus mencari satu sosok, Mbok Sari. Tak lama ia muncul dari balik tirai kain, mengenakan kebaya warna biru tua. Rambutnya dikelung rapi, langkahnya anggun. Suara obrolan mendadak mereda begitu Sari masuk, seolah semua orang memberi ruang pada auranya yang kuat. "Coba ulangi tabuhannya," ucap Sari pelan, namun jelas terdengar oleh semua. Para penabuh gamelan segera menurut, memainkan nada dengan lebih hati-hati. Ratri terpaku. Dari jarak dekat, ia bisa melihat wajah Sari dengan jelas. Tidak ada kerutan, tidak ada tanda penuaan. Kulitnya halus seperti perempuan muda, matanya bening, memantulkan cahaya lampu minyak. Benar kata ibunya, benar kata Bu Murni, wajah itu tidak berubah. Sari mulai menyinden, suaranya melayang tinggi, menguasai seluruh pendopo. Getaran nadanya membuat Ratri ingin ikut menyanyi, namun ia hanya bisa duduk diam. Jantungnya berdetak kencang. Di tengah latihan, tiba-tiba Sari berhenti dan menoleh. Tatapannya langsung jatuh pada Ratri. Gadis itu tersentak, hampir menjatuhkan selendang kecil yang ia bawa. "Kamu Ratri ya?" Suara Mbok Sari lirih, namun mengandung wibawa. Ratri ternganga. Iya Mbok." "Kenapa duduk di pojok? Ayo sini, mari mendekat." Ratri gugup berdiri, langkahnya gemetar ketika maju. Semua mata menoleh ke arahnya, membuat wajahnya memerah. Ia berhenti di depan Sari, menunduk sopan. "Aku pernah melihatmu semalam. Tatapanmu berbeda dari orang lain. Kau ingin belajar tembang, bukan?" Sari menatap dalam, seakan bisa membaca isi hatinya. Ratri tak bisa menjawab, hanya mengangguk perlahan. Sari tersenyum tipis. "Kalau begitu, mulai besok malam, datanglah ke sini. Aku akan mengajarimu." Suasana pendopo hening sejenak. Para penabuh gamelan saling pandang, seolah kaget dengan keputusan itu. Jarang sekali Sari menerima murid baru. Ratri merasa dadanya bergetar, antara bangga dan takut. Ia menunduk lebih dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang panas. "Terima kasih Mbok, saya merasa terhormat." Sari mengangguk, lalu kembali menyinden. Namun sebelum suara itu melayang,
Matanya masih menatap Ratri beberapa detik lebih lama. Tatapan itu membuat bulu kuduk gadis itu berdiri. Ada sesuatu di balik sorot mata Sari, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah ada pusaran gelap yang mencoba menarik Ratri masuk, membuatnya sulit bernafas. Ia merasa tubuhnya ringan, hampir melayang, sebelum akhirnya ia memalingkan wajah. Hatinya berdegup tak karuan. Ia tahu sejak malam itu, hidupnya akan berubah. Sejak malam itu, Ratri resmi menjadi murid Mbok Sari. Meski awalnya ia masih ragu, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutannya. Setiap sore menjelang malam, ia berangkat ke pendopo tua dengan hati berdebar. Di kepalanya terbayang-bayang suara sinden Sari yang begitu merdu sekaligus menakutkan. Latihan pertama dimulai dengan sederhana. Ratri duduk bersila di depan Sari, sementara gamelan dipukul perlahan oleh para penabuh. Pendopo yang luas hanya diterangi lampu minyak, sehingga bayangan para pemain gamelan terlihat panjang di lantai kayu. Udara malam terasa dingin, namun dingin itu seakan tak berhenti ketika suara Sari memenuhi ruang. "Tarik nafasmu dalam-dalam, Duk," ujar Sari pelan, namun suaranya mengandung kekuatan yang membuat Ratri langsung menurut. "Sekarang ikuti nada ini." Sari mulai melantunkan tembang lirih. Suaranya mengalun panjang, mengisi setiap sudut pendopo. Ratri mencoba mengikuti, tapi suaranya patah-patah, terbata-bata. "Tidak begitu," Sari menegur tegas, matanya menyipit. "Jangan biarkan suara keluar dari tenggorokanmu saja. Biar dari dada, dari perut, dari jiwamu." Nada bicaranya tak keras, tapi wibawa yang memancar membuat Ratri bergidik. Ia mencoba lagi, meniru cengkok sang sinden. Suaranya masih jauh dari merdu, namun kali ini lebih bulat. "Bagus, sekali lagi," kata Sari. Latihan berlanjut hingga larut malam. Setiap kali suara Sari terdengar, pendopo terasa bergetar halus, seakan kayu-kayu tua itu turut bernyanyi. Para penabuh gamelan pun mengikuti dengan irama yang serasi, seolah berada dalam kendali Sari. Ratri pulang ke rumah saat waktu hampir tengah malam. Jalan desa sudah sepi, hanya ada suara jangkrik bersautan. Ibunya, Bu Rahayu, sering menunggunya di teras dengan wajah cemas. "Tri, kenapa pulangnya selalu larut? Ibumu ini jadi khawatir," ucapnya suatu malam. Ratri menunduk. "Maaf Bu, latihannya memang selalu sampai malam. Aku harus belajar sungguh-sungguh." Bu Rahayu menatap lekat wajah anaknya yang pucat. Ada kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan, tapi ia tahu kata-katanya tak akan menghentikan niat Ratri. Beberapa kali warga desa melihat Ratri berjalan pulang sendirian. Dari kejauhan, wajahnya tampak pucat, matanya kosong seakan setengah sadar. Ada yang berbisik bahwa gadis itu sudah kena pengaruh gaib. Ada pula yang mengatakan itu hanya karena kelelahan. Namun gosip itu semakin luas, dan beberapa tetangga mulai membicarakannya di belakang. Suatu malam, ketika ia kembali dari pendopo, seorang bapak tua yang kebetulan berpapasan menatapnya dengan kening berkerut. "Ratri, kenapa wajahmu pucat sekali? Seperti orang yang tidak tidur berhari-hari." Ratri hanya tersenyum tipis, tidak mampu menjawab. Rasanya tubuhnya berat, langkahnya seperti melayang, seakan masih ada suara sinden yang terus berdengung di telinganya, meski gamelan sudah lama berhenti. Malam-malam berikutnya Ratri mulai dihantui mimpi aneh. Ia selalu mendengar suara gamelan yang bertalu, namun iramanya tidak sama seperti latihan. Bunyi gong terdengar berat, seperti dipukul dari dalam tanah. Di sela denting gamelan, terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu panjang, memilukan, seakan datang dari kegelapan yang tak berujung. Dalam mimpinya Ratri mencari sumber suara itu. Ia berjalan di lorong gelap, di mana hanya ada suara gamelan sebagai petunjuk. Tangisan itu semakin keras, sampai akhirnya ia melihat bayangan sosok perempuan berambut panjang membelakanginya. Perempuan itu menangis, bahunya terguncang hebat. Saat Ratri hendak mendekat, sosok-sosok itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya hancur berlumuran darah, dan suara tangisnya berubah jadi tawa melengking. Ratri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah, dadanya sakit, namun anehnya, begitu ia mencoba menenangkan diri,
Samar-samar ia masih mendengar bunyi gamelan dari arah pendopo. Meski malam itu tak ada pertunjukan. Latihan dengan Sari semakin intens. Gadis itu mulai bisa mengikuti tembang meski belum sempurna. Mbok Sari tak pernah memujinya berlebihan. Selalu tegas, bahkan kadang membuat Ratri gemetar ketakutan. Namun setiap kali suara Sari mengalun, ada rasa kagum yang tak bisa diingkari. Suatu malam latihan berlangsung lebih lama dari biasanya. Gamelan bertalu dengan irama cepat. Sari menyindan dengan suara tinggi yang membuat dada bergetar. Ratri mencoba mengikuti, tapi suaranya tersendat. Tiba-tiba, Mbok Sari menghentikan tembangnya. Gamelan pun terhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang menekan. Semua mata menoleh pada Sari. Perempuan itu berdiri diam, menatap lurus ke arah Ratri. Sorot matanya tajam, seperti menembus jiwa. Ratri merasa darahnya berhenti mengalir. Tubuhnya membeku. Sari melangkah perlahan mendekatinya. Suaranya lirih, tapi menggema di telinga Ratri. Seolah langsung berbisik di dalam kepalanya. Jangan takut dengan apa yang akan kau lihat. Bulu kuduk Ratri berdiri. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan, melainkan janji akan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menunggu di balik tirai gelap yang baru saja terbuka untuknya. Sementara itu desa Tandu mendadak diguncang kabar yang membuat banyak lidah bergerak. Ningsih, salah satu murid lama Mbok Sari yang dikenal rajin dan patuh, tiba-tiba menghilang. Sudah 3 hari, tak tampak batang hidungnya. Rumahnya kosong, pintu kayu tua terkunci rapat dan ibunya hanya bisa menangis di serambi sambil memeluk kain jarik peninggalan anak gadisnya. Pasti dia lari sama lelaki, bisik sebagian warga sambil mencibir. Dulu juga ada kabar dia dekat dengan anak juragan tembakau. Namun tidak sedikit pula yang berbisik lirih dengan wajah tegang. Jangan-jangan Ningsih jadi tumbal. Kata-kata itu terdengar semakin sering di gardu, di pasar, bahkan di sungai tempat ibu-ibu mencuci baju. Nama Sari, Mbok Sari mulai terseret-seret dalam bisikan. Bagaimana tidak, Ningsih adalah salah satu murid sinden itu. Sering terlihat berlatih di pendopo hingga larut malam, dan kini ia hilang begitu saja. Ratri mendengar semua gosip itu dengan hati berdebar. Ada rasa takut yang merayapi dadanya. Namun, ia merasa sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Bayangan wajah Sari, sorot matanya yang tajam namun indah, membuat Ratri tak bisa berpaling. Ada semacam daya gaib yang menahan langkahnya untuk berhenti. Suatu malam, Ratri mencoba berbicara pada ibunya. Bu, kalau aku berhenti belajar sama Mbok Sari, apa ibu marah? Ibunya menoleh dengan mata sayu. Dok, ibu tidak pernah memaksamu kok. Tapi orang-orang sudah mulai ngomong macam-macam. Ibu takut kamu juga kena apes, Tri. Kalimat itu membuat dada Ratri sesak. Ia ingin berhenti, tapi bayangan suara gamelan, alunan tembang, dan terutama sorot mata Mbok Sari seakan membelenggu. Ia merasa ada janji tak terucap yang mengikat dirinya. Di tengah kegelisahan itu, datanglah seorang pria asing ke desa Tandu. Tubuhnya tinggi kurus, sorot matanya teduh tapi menusuk. Ia mengenakan ikat kepala lurik, kain jarik sederhana, dan membawa tongkat kayu hitam. Namanya Saroso, seorang lelaki yang sudah lama dikenal di desa-desa sekitarnya sebagai ahli kebatinan. Saroso tak datang sembarangan. Kabar hilangnya Ningsih menyebar hingga ke telinganya di desa tetangga. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Malam pertama di Tandu, ia duduk di warung kopi dekat balai desa, mendengar obrolan warga. Banyak orang bilang, sinden itu tidak pernah tua wajahnya, ujar seorang lelaki parubaya dengan nada berbisik. Aku yang lihat sendiri, tahun 70-an, wajahnya ya wis kayak ngono. Nah ini, udah tahun segini, masih aja kayak gitu. Tidak ada keriput, tidak ada uban, timbal yang lain sambil berbisik. Saroso menatap kosong ke arah jalanan desa yang mulai lengang. Ia mencatat semua yang didengarnya dalam pikiran, lalu mulai mendekati beberapa orang yang berani bercerita lebih banyak. Salah satunya adalah Pak Carek Wondo, perangkat desa yang sudah lama mengurus administrasi dan mengenal banyak sejarah desa Tandu. Kalau panjenengan sungguh ingin tahu, kata Pak Carek dengan suara pelan, di desa ini ada cerita lama.
Konon, Mbok Sari dulunya pernah melakukan semedi di Sendang Keramat, tempat yang dijaga sosok makhluk gaib Nyai Sasmi. Sejak itu suaranya jadi lain, memikat siapapun yang mendengar. Tapi kabarnya ada tumbal yang harus dipersembahkan, tebusan yang harus dibayar. Tebusan? Tanya Saroso, alisnya mengernyit. Ya tumbal. Kata itu meluncur begitu saja, membuat bulu kuduk berdiri. Malam berikutnya Saroso memutuskan meninjau pendopo tua, tempat latihan sinden berlangsung. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu teplok berkelip samar. Terdengar alunan gamelan lirih yang seakan menembus udara dingin. Anehnya, ia tahu malam itu tidak ada jadwal latihan. Warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Dengan langkah hati-hati, Saroso mendekat. Suara itu makin jelas, gong bergaung, saron berdenting, dan tebang lirih yang serak namun indah. Jantungnya berdegup kencang. Saat akhirnya ia sampai di halaman pendopo, langkahnya terhenti. Dari celah pintu kayu yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Di tengah pendopo, seorang perempuan berambut panjang terurai duduk di depan gamelan. Rambutnya menjuntai, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya pucat, dan jemarinya bergerak, pelan memukul bonang. Suaranya mendayu, seperti tangisan yang berubah jadi tembang. Saroso menahan nafas. Ia tahu betul, pendopo itu kosong. Tak ada latihan malam ini. Lalu siapa perempuan itu? Ia memejamkan mata sejenak, membaca mantra yang ia kuasai. Saat matanya terbuka lagi, sosok itu sudah tak ada. Hanya tinggal pendopo gelap, gamelan berdebu dan kesunyian yang mencekam. Tapi Saroso tahu, apa yang ia lihat bukan halusinasi. Itu adalah pertanda bahwa kisah hilangnya Ningsih tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang gaib yang menaungi desa Tandu. Dan dibalik semua itu, nama Mbok Sari berdiri paling jelas, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Langit sore desa Tandu berwarna kelabu, seakan mendung tak pernah sepenuhnya bubar. Jalanan tanah di depan rumah Bu Murni lengang. Hanya suara ayam sesekali berkokok, memecah keheningan. Di serambi rumah itu, Saroso duduk dengan wajah serius, memandang Ratri yang menunduk gelisah. "Ratri," ucap Saroso perlahan. "Aku dengar kau sering ikut latihan sinden dengan Mbok Sari." Ratri mengangkat wajahnya sejenak. Matanya memancarkan kebingungan. Ada ketakutan yang jelas tergambar di rautnya, seperti seseorang yang tengah memendam rahasia besar. Iya pak," jawabnya lirih. "Aku belajar tembang, belajar banyak darinya." Saroso menautkan alisnya. "Apa kau tak merasa ada sesuatu yang aneh? Sesuatu yang berbeda dari latihan itu?" Pertanyaan itu membuat jantung Ratri berdegup kencang. Ingatannya melayang pada malam-malam di pendopo, pada tatapan mata Sari yang seperti menembus ke dalam jiwa, pada suara gamelan yang terkadang terdengar seperti tangisan, namun bibirnya terkunci. Ada sesuatu yang menahannya untuk berkata jujur. Aku Ratri menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa cerita pak. Mbok Sari orang baik, dia guru yang luar biasa." Saroso menatapnya dengan sabar. Tapi ia tahu jawaban itu lahir dari kebimbangan, bukan keyakinan. Ia tidak ingin memaksa, hanya menghela nafas panjang. Dari balik pintu, ibunya Ratri keluar membawa teko, teh hangat. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Kerut-kerut kekhawatiran menghiasi dahinya. Ia duduk di samping putrinya, lalu menatap Saroso dengan pandangan penuh keraguan. "Pak Saroso, mungkin sudah waktunya aku cerita. Rahasia ini sudah terlalu lama dipendam." Ratri menoleh pada ibunya dengan terkejut. "Ibu, rahasia apa?" Ibu Ratri menghela nafas panjang, lalu menatap kosong ke arah halaman. "Kau masih kecil waktu itu, Tri. Tahun-tahun ketika desa Tandu dilanda pagebluk, banyak orang mati mendadak, demam tinggi, batuk darah. Anak-anak pun tak selamat. Semua orang putus asa. Doa sudah dipanjatkan, sesajen sudah dihaturkan, tapi tak ada perubahan. Sampai datanglah seorang sinden dari luar desa, namanya Sari." Saroso mengangguk pelan, membiarkan Bu Murni terus bicara. "Sejak malam pertama ia menyinden di pendopo, anehnya penyakit itu mulai surut.
Orang-orang percaya suaranya membawa kesembuhan. Sejak itu Sari dipuja, diberi tempat tinggal, diberi penghormatan. Tapi Ibu Ratri berhenti, suaranya bergetar. Sejak itu pula, tiap 6 bulan sekali selalu ada gadis muda yang hilang, seperti ditelan bumi, yang sekarang ningsih. Ratri terdiam, matanya melebar, jantungnya berdegup kencang. Ibu kenapa baru cerita sekarang? Air mata ibunya Ratri jatuh. Karena aku takut, Dok. Takut kalau kau tahu, kau akan lari dari desa, atau justru terjerat lebih dalam. Tapi sekarang, kau sudah terlalu dekat dengan Mbok Sari. Aku harus jujur, Dok. Saroso menunduk. Jemarinya mengetuk pelan tongkat hitam di sampingnya. Semua potongan kisah itu sesuai dengan yang ia duga. Ia sudah mendengar bisikan serupa dari warga lain, tapi kini penuturan ibunya Ratri menguatkan semuanya. Jadi benar, gumam Saroso. Sari membuat perjanjian gaib dengan Nyai Sasmi. Suara merdunya bukan semata anugerah, itu alat persembahan. Tumbalnya darah perawan yang ditelan setiap 6 bulan sekali, dan desa ini ikut terlindungi karena perjanjian itu. Kalimat itu meluncur pelan tapi tegas. Udara terasa berat, pengap. Ratri merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin, bisik Ratri, matanya berkaca-kaca. Mbok Sari orang baik, dia tidak mungkin. Saroso menatapnya dengan penuh ibah. Ratri, orang yang terikat dengan perjanjian gaib seringkali tak bisa memilih. Mereka terjerat, terikat, dan dipaksa untuk memenuhi janji itu, sekalipun hatinya menolak. Sosok gaib yang menguasainya tidak akan tinggal diam. Suasana semakin tegang. Angin malam masuk dari sela-sela dinding bambu, membuat lampu sentir berayun pelan. Ratri berdiri, berusaha menolak semua yang ia dengar. Aku tidak percaya. Mbok Sari, dia menyayangiku. Dia bahkan bilang aku punya suara yang indah. Dia tidak akan mencelakai aku. Ibunya Ratri meraih tangan anaknya, suaranya gemetar. Dek, justru karena kau punya suara indah, dan kau tentunya perawan muda. Ibu takut, Dok, kaulah yang berikutnya. Kamu sudah ditandai. Air mata mengalir di pipi Ratri. Ia ingin menolak, tapi hatinya sendiri mulai merasakan ketakutan yang sulit ditepis. Malam itu, setelah Saroso pamit meninggalkan rumah, Ratri berbaring di kamarnya dengan tubuh menggigil. Kata-kata ibunya terus terngiang. Perjanjian gaib, tumbal, darah perawan, semua itu berputar di kepalanya seperti pusaran arus yang tak ada ujungnya. Hening malam semakin menekan. Ia mencoba memejamkan mata, namun tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tembang lirih. Ratri terperanjat, matanya terbuka lebar. Suara itu begitu jelas, seakan-akan berasal dari dalam rumah. Ratri! Bisikan halus memanggil namanya, lembut, namun dingin, menusuk tulang sumsum. Ratri, ayo! Giginya bergemeletuk. Ia menoleh ke arah jendela, tapi hanya ada bayangan pekat malam. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu justru semakin jelas, semakin dekat. Ratri! Tubuhnya kaku. Ia tahu betul suara itu adalah suara Sari. Dan yang paling mengerikan, ia sedang berada di rumahnya sendiri, bukan di pendopo. Malam itu, desa Tandu tampak berbeda. Sejak sore, jalanan menuju pendopo tua sudah dipenuhi warga yang berdatangan. Ada yang membawa tikar, ada pula yang menggandeng anak-anak kecil. Di udara, bau kemenyan bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan siang. Malam ini adalah pementasan besar wayang kulit, sebuah tradisi yang selalu dinanti. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa lebih berat, seolah udara malam mengandung getaran asing. Angin berembus pelan, membawa suara gamelan yang sudah mulai dipukul dari dalam pendopo. Di tengah hiruk pikuk warga, Ratri duduk bersila di sisi panggung, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, tapi ia berusaha menenangkan diri. Malam ini ia diminta untuk menyinden bersama Sari. Sebuah kehormatan besar, namun juga sebuah ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Tenanglah, Tri, bisik ibunya yang duduk tak jauh dari sana. Anggap saja ini latihan. Ratri mengangguk pelan, meski hatinya terasa seperti dipelintir. Ia melirik ke arah tengah panggung. Di sana, Mbok Sari sudah duduk anggun.
mengenakan kebaya hijau tua dengan selendang emas yang berkilauan. Wajahnya tetap sama seperti dulu, cantik tanpa keriput, tanpa tanda usia. Malam ini ia tampak lebih berwibawa dari biasanya dan lebih menyeramkan. Begitu Dalang mulai membuka acara, suara gamelan bertalu lebih keras, menyelimuti pendopo. Lalu suara Sari muncul, merdu, namun mencekam kali ini. Setiap nada yang keluar dari bibirnya terasa menusuk, seakan menggema di dalam dada setiap orang yang mendengar. Halus, halus Nduk, halus, bisik Sari ke arah Ratri mengisyaratkan agar ia ikut. Dengan ragu, Ratri membuka mulutnya. Suaranya meluncur, jernih dan murni. Namun, tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Ia seperti kehilangan kendali. Nafasnya berat, suaranya keluar tapi tidak terdengar seperti miliknya sendiri. Ada kekuatan asing yang menguasai. Ratri ingin berhenti, tapi lidahnya tak bisa dikendalikan. Ia terus melantunkan tembang yang tak sepenuhnya ia kenali. Matanya mulai berair, tubuhnya kaku, bahkan jemarinya terasa dingin seperti membeku. Beberapa warga di barisan depan berbisik pelan, "Lihat, suaranya Ratri, beda sekali." Di tengah warga yang berkumpul, Saroso datang terlambat. Ia berjalan cepat, wajahnya serius, membawa sebuah kantong kain kecil berisi jimat. Sejak pagi, ia sudah bersiap karena ia tahu malam ini akan terjadi sesuatu. Begitu memasuki pendopo, Saroso langsung merasakan hawa berat. Ia berdiri di sisi kerumunan, matanya menatap tajam ke arah Sari. Dari balik kebaya indahnya, aura hitam pekat tampak jelas. Gamelan terus berbunyi, namun anehnya beberapa penabuh gamelan terlihat linglung. Tangan mereka bergerak seolah bukan dikendalikan oleh kehendak sendiri. Nada-nada yang tercipta bukan hanya musik, melainkan gema gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Saat Sari mulai melantunkan sebuah tembang khusus, tembang yang nadanya mendayu dalam dan menggetarkan, suasana pendopo berubah drastis. Api lampu teplok berkelip, bayangan di dinding bergerak sendiri, dan udara menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba, beberapa warga menjerit lirih. Astagfirullah, apa itu? Mata mereka menatap ke arah panggung. Di sekitar wayang kulit yang dimainkan Dalang, bayangan perempuan berlumuran darah tampak menari. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya berputar-putar dengan gerakan yang tak wajar, seolah menertawakan manusia yang menatapnya. Perempuan, siapa itu? Teriak seorang ibu sambil menutup mata anaknya. Saroso menggeram pelan. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan jimat berbentuk keris kecil dari tembaga. Dengan doa yang dilantunkan lirih, ia menggenggamnya erat. Aura pendopo mulai berguncang, seperti ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Ratri yang masih duduk di sisi Sari merasakan tubuhnya semakin lemah. Suaranya serak, matanya berkunang-kunang. Setiap nada yang keluar dari mulutnya seperti mengikis jiwanya sendiri. Ia ingin berteriak meminta tolong, tapi bibirnya justru semakin larut dalam tembang. Di sela tembangnya, Sari menoleh ke arahnya. Senyum tipis tergambar di wajah sinden itu. Senyum yang bukan sekedar bangga pada murid, melainkan senyum kepuasan, seolah rencana yang disimpannya berjalan sempurna. "Teruskan, Duk, teruskan," bisik Sari. Suaranya nyaris tak terdengar di telinga orang lain. Tubuh Ratri bergetar, wajahnya semakin pucat, hingga pada satu hentakan gamelan yang keras, ia tiba-tiba menjerit. Suaranya pecah. Sementara itu Saroso berdiri di depan panggung, membuka kain hitam berisi jimat dan dupa. Ia menancapkan keris kecil ke tanah, lalu menyalakan dupa yang segera mengeluarkan asap pekat. Suaranya bergetar, tapi mantap ketika ia melafalkan mantra-mantra leluhur dan doa kuno yang diwariskan dari guru-gurunya. "Kembalilah ke asalmu, jangan ganggu tanah ini," seru Saroso lantang. Mbok Sari menoleh perlahan, senyum manisnya lenyap, digantikan raut dingin. Ia berdiri dengan gerakan kaku, lalu menyanyikan tembang baru,
Tapi kali ini tubuhnya berubah. Dari wajahnya yang semula cantik, perlahan sisi kiri mulai mengelupas seperti kayu lapuk. Kulitnya menghitam, mata cekung, gigi tajam terlihat di sela senyum busuk. Suara merdunya bercampur dengan lenguhan mengerikan. Warga berteriak panik. Ada yang langsung lari meninggalkan pendopo. Ada yang jatuh tersungkur sambil menutup telinga. Bayangan perempuan berlumuran darah kembali muncul di sekitar panggung, menari tanpa henti. Tangannya terulur seperti hendak meraih penonton. Lalu udara mendadak pekat. Dari belakang panggung, asap hitam merembes keluar, berputar seperti pusaran angin. Suara tawa perempuan menggema, parau dan dalam. Dari pusaran asap itu, perlahan muncul wujud Nyai Sasmi. Tubuhnya tak jelas, separuh asap, separuh bayangan hitam. Matanya merah menyala, rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah. Sari, janji tumbalmu belum lunas. Aku menuntut darah itu. Sambil menunjuk ke arah Ratri. Suara Nyai Sasmi menggelegar, membuat tanah pendopo bergetar. Sari berlutut, wajah busuknya berbalik ke arah makhluk itu. Nyai, hamba sudah memberikan gadis-gadis itu, sudah Nyai terima. Nyai Sasmi tertawa, suaranya seperti kaca pecah. Tapi malam ini aku menagih tumbal kembali, darah paling murni gadis itu. Jemarinya yang panjang seperti asap menunjuk ke arah Ratri. Ratri terperanjat, tubuhnya gemetar. Ia mencoba bangkit tapi kakinya lemas. Saroso segera berdiri di depannya, melindungi. Tidak ada lagi tumbal, Nyai Sasmi. Perjanjian busuk ini harus diputus malam ini. Pertarungan gaib pun dimulai. Saroso mengibaskan kain hitam berisi rajah, melemparkannya ke pusaran asap. Doa-doanya semakin keras, bercampur dengan dentuman gamelan yang tak terkendali. Nyai Sasmi menjerit. Asap hitamnya berusaha menelan Saroso, membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Mbok Sari kembali berdiri, tubuhnya makin membusuk. Ia menyinden dengan suara yang menusuk telinga, mencoba memecah konsentrasi Saroso. Suaranya bagai belati yang menusuk kepala. Warga yang masih bertahan di pendopo menjerit kesakitan, beberapa langsung jatuh pingsan. Ratri menutup telinganya, tapi tiba-tiba ia merasa sesuatu di dalam dirinya bangkit. Suara kecil, polos, tapi kuat, mendorongnya untuk melawan. Ia membuka mulut, menyinden dengan suara yang belum matang tapi murni. Tembang yang diajarkan ibunya dulu, bukan dari Sari. Suara Ratri terdengar jernih, seperti aliran air bersih yang menabrak batu hitam. Seketika, sinden busuk Sari terhenti. Wajahnya meringis, tubuhnya gemetar. Berhenti Ratri, kau tidak tahu apa yang kau lakukan, teriak Mbok Sari. Tapi Ratri justru semakin lantang, meski tubuhnya bergetar menahan sakit. Saroso menambah mantranya. Keris kecilnya digenggam erat. Dengan tembang murni itu, perjanjianmu hancur, Sari. Nyai Sasmi menjerit marah. Asap hitamnya menyerang Ratri, tapi Saroso melemparkan jimat ke udara, membentuk cahaya merah menyala. Asap itu terbakar, sebagian wujud Nyai Sasmi terurai. Puncak pertarungan tiba. Mbok Sari dalam wujud setengah busuk mencoba meraih Ratri, tapi tangannya meleleh seperti lilin. Tubuhnya mulai rapuh. Suara sindenya berubah menjadi pekikan panjang. Aku tidak bisa mati, aku abadi. Lalu Saroso menghunus keris kecil itu, menusukkannya ke tanah sambil membaca mantra terakhir. Tanah pendopo berguncang, cahaya merah berpendar, dan tubuh Sari hancur berkeping menjadi abu hitam yang terbang bersama angin malam. Namun sebelum lenyap, suara melengkingnya masih terdengar bergema di seluruh pendopo. Nyai Sasmi pun ikut terbakar oleh cahaya itu, menjerit panjang sebelum wujudnya terurai menjadi asap tipis yang lenyap di udara. Pendopo hening, gamelan berhenti dengan sendirinya. Warga yang masih bertahan saling menatap dengan wajah pucat, sebagian menangis. Ratri terduduk lemah, nafasnya tersengal. Saroso menghampirinya, menepuk bahunya. Kau kuat, Nduk. Suaramu yang murni telah memutus rantai itu. Ratri hanya bisa mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Tapi suaranya, aku masih mendengar, kata Ratri. Saroso memandang ke arah panggung. Abu hitam masih tersisa di lantai pendopo. Tertiup angin pelan. Di antara keheningan, samar terdengar suara sindan lirih, melengking, entah dari mana asalnya. Warga mulai meninggalkan pendopo dengan langkah gontai, membawa cerita yang akan jadi legenda desa.
Malam itu, Mbok Sari sang sinden abadi akhirnya tamat, tapi bayangan tentangnya akan selalu membekas menjadi pelajaran. Beberapa hari kemudian, desa Tandu kembali tenang. Tidak ada lagi pementasan wayang dengan Mbok Sari. Tidak ada lagi gadis hilang tanpa jejak setiap 6 bulan. Pendopo tua itu tetap berdiri, sepi, hanya sekali dipakai untuk rapat desa. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.